Kali ini kita akan main ke Jogja. Ada nanti di tempat sablon A dan di tempat sablon B. Siapakah sablon A dan sablon B? Ikuti terus perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sampai Borobudur. Udah sampai Budur, hampir sampai Jogja nanti sekitar 1 jam lagi. Ini daripada di jalan cuma ngalamun, cuma ngedubus nggak kena, mending kita bikin konten. Semoga konten ini nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga nantinya bisa sharing-sharing. Oke, langsung saja, nggak usah intro dulu untuk kali ini. Jadi ini saya mau sedikit cerita. Dulu waktu pertama saya berpikiran, kenapa kok bisnisnya nggak saya online kan saja, kenapa nggak dari dulu. Nah, ini saya mikirnya yang pertama itu karena orderan offline itu semakin hari omsetnya menurun, orderannya pun juga menurun. Nah, kebetulan ada salah satu teman yang dulunya itu mengawali bisnisnya juga malah pertama kayaknya dari online. Nah, dari situ saya juga mulai ikut tertarik, di mana di situ ada pasar dan ternyata cuan. Nah, ketertarikan saya mulailah timbul di situ. Jadi saya targetkan mulai tahun 2020 itu saya pingin nantinya LBX Studio itu 20% offline dan 80% online. Sebentar, sebelum kita lanjut, sama kita beli dawet dulu ini. Halo. Ayo kita pesen dawet dulu. Dawet durene kali. Pakai es. Nggih. Sing mboten setunggal. Sing mboten nggih duren. Jenong kok to? Mboten. Biasa mawon. Duren 2, biasa 1. Nggih. Semua. Mudeng. Oke, buat kalian yang belum pernah kesini, ini tempatnya sejuk di bawah pohon-pohon rindang, sama menikmati es dawet. Sing biasa pundi, Mbak? Ini biasa. Oke. Itu deh. Dawetnya seger. Seperti kata deodoran semlidut, harum Mas Deo. Semlidut rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini lagi di Orbit Jogja, tempatnya Mas Rian dan Mas Adi. Kali ini kita akan gimana sih cara nyablon DTF pakai mesin besar. Ini mesin dari Binterjet. Ini di sebelah saya sudah ada Mas Krisna. Saya Mas Krisna. Oke, jadi ini lagi proses cleaning dulu sebelum kita mulai. Ini untuk headnya ada 2, head satu yang CMYK, head satunya white. White-nya berarti ada 4 ini, 4 tabung. Tabung ini namanya damper. Ini namanya damper. Terus ya di bawah lagi ini namanya manifold. Terus yang di bawahnya itu ada head. Ini lagi proses cleaning dulu. Nanti setelah cleaning langsung jalan otomatis, Mas. Kalau saya biasanya cleaning itu kalau posisi mesin habis mati, cleaning 2 kali. Cleaning 2 kali. Ya, itu wajib. Soalnya
apa namanya kan masih kecampur tuh, mungkin cleaningan pertama masih agak kotor. Ada itu nih cairan apa itu Ya, namanya cleaner. Cleanernya itu tadi. Kadang nanti kalau ketika cuma cleaning satu kali itu kadang ada sisa cleaner terus nabrak ke pad, dia catnya nggak masuk. Oke. Jadi untuk mesin gede ini membutuhkan yang namanya cleaner setiap standby atau setelah habis dipakai. Beda sama mesin dari Riket itu nggak butuh yang namanya cleaner kalau buat parkir atau sehabis dipakai. Ini untuk mesin gede ini memang produksinya untuk ngeprintnya memang lebih cepat ya Mas? Lebih cepat. Buat yang mau order DTF bisa hubungi nomor di bawah ini, Orbit. Nah ini di sini kita baru proses gas sprint atau kalau bisa disebut sini langsung ganyang wae. Nah ini tadi kan ketika tes sprint tumpahan warna putih itu di warna CMYK nya tidak maksimal, tapi ketika udah di tes sprint terus langsung di gas sprint hasilnya aman, putihnya merata. Tadi dipastikan dulu untuk kualitas dulu ya. Biar oke. Nah tapi kalau kita ngeprint gini nggak boleh domblong, harus pinter ini ngeliatin kayak no YouTube bisa. Soalnya kadang nggak apa namanya nggak bisa diketahui juga kondisi mesin selanjutnya ketika ngeprint itu bagaimana, entah nanti tintanya buntet terus hasilnya garis itu sering, apalagi kalau ketika ngeprint warna putih terus langsung ke CMYK itu pasti garis, pasti nabrak. Kalau di depan ini lempengan ini buat apa Mas Kris? Lempengan plat ini buat istilahnya apa ya? Buat matengin secara dasar atau matengin secara basic untuk tinta. Nah nanti kok ini platnya gede banget Mas. Nah, soalnya padnya sendiri ukuran 60 cm ya. Jadi kenapa harus dipanasi dulu biar tintanya nggak deblok? Nah, nggak ngeblok apa ya? Basah. Nggak basah, kondisi ya nyemek-nyemek lah nenggon bakmi Jawa. Jadi sebelum nanti dikasih tepung dipastikan dulu si tinta ini harus nggak terlalu basah kalau ya, soalnya benar. Nanti kalau terlalu basah langsung kena tepung nggak jadi ya Mas. Yes, benar sekali. Ini turun plat, terus ini apa? Nah, ini untuk penggilingan serbuk. Ini bisa di zoom. Ini penggilingan serbuk. Nah ini ketika penggilingan serbuk biasanya kalau aku pakai ini hanya untuk ke ukuran 2 meter ke atas. 2 meter ke atas. Ya, soalnya kalau cuma 1 meter, aku kadang yo bukannya nolak rezeki apa gimana ya. Aku kadang kalau dapat orderan cuma 1 meter tuh agak kesel Mas. Keselnya gimana? Nggak bisa megangin Mas, ngasih lem susah Mas, makanya harus berdua. Terus kadang yo aku nek malah dapat orderan 10 meter, 8 meter, 5 meter aku seneng Mas malah Mas. Ya seneng, cuannya juga seneng. Cuan juga seneng ngeliatin sambil ini toh mantau-mantau tinta bagaimana. Itu sih. 100, 200, 300 seperti itu. Nah ini kan ini udah ke bawah ini wajib kita angkat. Nah gini angkat. Ini mau dipegang pakai tangan nggak masalah, soalnya kan ini kan nggak kepakai, hanya tes sprint. Nah, ini yang masih nyemek-nyemek seperti ini. Ya. Yes. Ini kalau dipegang benar, nanti cacat gini. Ini nggak masalah, ini hanya tes sprint. Untuk plat ini panasnya di 45 derajat ya Mas? 45 Tapi kalau derajat. Dipegang lumayan panas. Lumayan panas. Lumayan panas.
Kemarin pas pertama-tama aku kira ini ada vakumnya. Aku ngeprint 2 meter, aku potong, aku lepas turun ke semua, terbang semua. Nah, kalau ini ana vakume piye, Mas? Makanya Kena itu, plat ngene iki ora ana lubange ndarani vakum. Waktu awal-awal. Waktu awal-awal banget. Wah, itu baru satu minggu kerja itu Mas. Iya, Mas. Untuk mengatur suhu plat ini, indikatornya ada di sebelah sini. Kameramen, nun sewu, santuy saja. Itu nahan rasa sakit itu sandung. Nah, ini untuk suhu plat depan. Kalau Mas kok ini ada 2. Nah, yang ini untuk suhu kompor belakang ya. Nah, aku nyebutnya kompor. Katanya ada orderan ngono kae, Mas gunanku wis jadi durung ya. Durung Mas lagi tak masak ngono kae. Nah, ini untuk plat depan menggunakan suhu 45 derajat sampai 50 tergantung bagaimana kondisi blok-blokannya atau besar apa kecilnya menyesuaikan. Nah, terus untuk di sini kalau suhu yang kompornya ini aku biasanya pakai sekitar 135 sampai 140 tergantung bagaimana kecil atau besarnya itu tadi. Kadang kalau aku dapat orderan kecil-kecil itu pakai 140 139. Ini kalau terlalu panas nanti kenapa, Mas? Kalau terlalu panas biasanya ya nanti waktu dipres ke kain susah dilepas. Susah dilepas. Sama di sini si pet ini atau plastiknya ini juga bisa terbakar. Ya benar. Sama ini nanti hasilnya ketika di sini pasti menguning, bukan putih lagi. Oh iya betul, hasilnya kuning. Terus untuk mesin gede ini, untuk pembelian mesin gede ini udah dapat ini ya Mas, print, terus ruang buat ini apa tabur serbu. Sudah ada shaking powdernya. Ya, shaking powder. Ini shaking powder ini di sini. Ini bisa dilihat. Wong gene limuni iplik-iplik. Eplek-eplek. Eplek-eplek. Ini eplek-eplek. Kalau bahasa Inggrisnya berarti shaking powder. Shaking powder. Ini untuk ngidupin shaking powdernya juga tombolnya ada di sini. Ini ada di sini semua. Nih. Ini juga bisa diatur untuk kecepatan shaking powdernya. Ini kita atur pelan, banter, ini banter on. Gitu. Ngegas itu. Gas. Kalau itu terlalu over. Jadi untuk shaking powdernya juga untuk kecepatannya ada ukurannya. Ada ukurannya sendiri. Kalau saya biasanya pakai kalau cuma sekitar 50 cm kan aku biasanya pegang pakai tangan sendiri. Iya. Aku ya, di angka 3. Angka 3 itu udah bener-bener maksimal. Tapi kalau panjang 5 meter, 8 meter itu pakai 2 ada udah cukup. Nah, jadi kenapa pakai 3 itu biar langsung cepet. Yes, bener. Kalau lagi slow, maksudnya slow ininya panjang, itu bisa pakai kecepatannya 2. Jadi untuk kecepatan 2 itu untuk shakingnya juga rada pelan. Kenapa pelan? Karena pas naiknya itu kan lama. Jadi untuk pelan, meskipun pelan dengan durasi yang lama kan tetap si serbuknya turun, hilang. Jadi nanti serbuknya itu nempel di hasil printnya. Hasil di printnya. Yang nggak ada printnya nggak nempel. Nempel di media yang di print tadi. Mantap. Jadi untuk produksi sehari sekitar 25 meter. Paling dikit tuh 15 paling dikit. Buat teman-teman yang mau order di sini bisa langsung diproses. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung order aja di Orbit. Bisa meteran, bisa sentian, bisa mili, bisa kilometer, A4, bisa A3. Pokoknya untuk konsumen terjamin di sini, jaminan kualitas dan jaminan tepat waktu. Insya Allah tepat waktu. Kalau pengalaman itu biasanya kalau pengalaman cacat di saat printnya itu mungkin hampir sering ya, hampir ketika saya ngeprint itu pasti ada cacatnya. Biasanya itu kondisi kita yang kurang fokus, terus ngeliatin mana-mana atau mainan HP, terus nggak ngeliatin tintanya itu ada yang garis. Terus kalau garis nggak bisa dipakai, print ulang lagi gitu.
Jadi untuk kualitas tetap terjaga terus ya. tetap terjaga. Nah, dan di sini Berarti ini kalau ngeprint sampai 25 meter full bisa berdiri. standby. Tapi saya ngeprintnya biasanya per 5 meter 5 meter. Oh. Soalnya ini mesin kalau saya sendiri ya mungkin harus diistirahatkan sekitar 10 menit sampai 15 menitan. Berarti habis 5 meter itu paling enggak si print ini harus Berhenti, mau nggak mau. Berhenti. Iya, mau nggak mau. jadi bukan cuma manusia saja Ya. capek. Kan kita juga nggak tahu masalahnya kondisi mesin tuh sakitnya kapan, entah nanti ada trouble-nya kan. Saya kan soalnya juga apa namanya, cuma seorang ini tukang print tapi nggak tahu teknisinya bagaimana kan di dalamnya. Operator tadi. Capek boleh berhenti istirahat. Kalau menyerah jangan. Harus tetap lanjut. Kira-kira udah capek, udah pusing, udah mentok, istirahat boleh. Nah, ini udah Asal nyampe jangan sini. menyerah. Ini print-printannya udah sampai ke plat bawah. Kita hidupkan. Hidupin atau hidupkan? Hidupkan. Ini bisa dilihat sebelah sini. Posisi ini muter. Ini si serbuk nantinya menabur benih. Benih-benih cuan. Jadi ini penyerbukannya lewat sini, sama nanti juga kadang kalau panjang dibantu juga lewat sini ya, Mas. Dari tengah sini ya, Mas. Saya tahu kan. Nah, ini kan biasanya ketika penempatan serbuk dari gilingan kan kita nggak bisa Prediksi apa? Memprediksi jaya. Nggak bisa memprediksi turunnya di pas mana, makanya kita kasih secara manual. Itu prediksi Andre Taulani. Nah, ini diratain kalau bisa sesuai padnya tuh. Jadi untuk ini bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di toko-toko terdekat Anda. Gerabah. Iki mau 1 meter soalnya, Mas. Iki sing dijenengi rekoso iki. Tak rewangi. Terus di bawah sini ini ada sensor. Ini ada sensor dikasih tutup ini biar sensornya nggak kena tepung. Jadi ini sensor untuk otomatis nantinya jalannya pad. Biar nanti kalau ingin jalan secara otomatis ketika si pad ini nutupin sensor, ini otomatis jalan. Benar. Tapi dengan kondisi ngeprint panjang. Nah, ini kan kita ngeprint udah selesai nih. Kita wajib cleaning atau nggak usah cleaning sih, ngasih cleaner ke dalam chambernya. Nah, ini digeser pakai left atau right, kasih saja secukupnya. Jangan banyak-banyak. Boros. Mahal soalnya. Enter, naik. Nah, ini kan tadi udah selesai nih ngeprintnya. Kan ini tadi posisi masih muter serbuk. Kita matiin, soalnya nanti kalau nggak kita matiin takutnya di sini lumpuh. Di bawah lumpuh. Nah, terus ini batas potong biasanya kita di garis ini. Pakai cutter, nggak apa-apa. Tenang ya, Mas, aku kenal, Mas. Bisa. Ini pengeringannya. Untuk pengeringan manual. Pengeringan secara bukan pengeringan manual. Apa ini tabur serbuk manual? Bentar, saya ambilkan. Terus aman. Tak pegang. Aman. Sip, jangan pegang atas lagi. Bisa. Sip. Bisa pegang. Yuk, lepas nggak lagi? Lepas. Yakin. Oke, bentar.
pegang lagi. Ini Sip. sip. Kita kasih serbuk. Ini serbuk bisa apa namanya dibeli atau digunakan sesuai kriteria dari atasan atau pak bos kalian sendiri. Jadi ini banyak sekali merek apa? Merek serbuk powdernya Ini ini banyak macam-macam. sekali. Mereknya itu ada banyak. Macam-macam. Terus untuk dari ukurannya itu pakai ukurannya mikron. Jadi Mikron. untuk serbuk ini juga ada yang kasar, ada yang halus. Tapi kalau yang dipakai ini yang apa, Mas? Ini ya bisa dibilang sedang sih. Sedang. Sedang. Bener. Kalau sedang berarti sekitar Sip. 170 mikron. Mikron. Ini wis rata ya. Rata rong iki ya. Itu nek rong rata aku ya. Kok rong rata ya. Bisa minta tolong dipegang ini. Siap, Sama siap. ini dua-duanya Sini, Mas. aku tak pindah ke sana. Yuk. Oke. Ya itu tak pindah ya. Nah, Kanan kiri, Mas Kris. kanan kiri benar. Ini secara manual. Set. Shit, Ini biar rata ini. biar rata. Set. Bengkel sebelah, Mas Rian. Bengkel sebelah itu. Tengok sebelah. Ninja. Biasa om rontak. Buatan. Terus lepas itu baru om. Yes. Kita hidupkan shaking powder. Apa, Mas? Senengnya, Mas? Apa? Iplikan. Oke, tengok tuh. Nah. Yuk, langsung sini kok. Nah, itu tengoknya gini. Namanya efek-efek. Eplek. Yes. Ini sudah. Kita masukkan. Masukkan ke sini. Kita Taruh, hidupkan. misalkan. Oke. Di singgung melaku. Oh ini. Kakak aku ya, bener. Oke. Yes. Terus jangan lupa kalau habis kita vakum terus jalan, iplik-ipliknya jangan lupa dimatikan. Matikan. Ini di sini juga ada teropong asap. Teropong asap. Ini nggak dipasang, Nggak biar dipasang. aromanya tercium. Karena ini aroma cuan. Aroma cuan. Nah, terus ketika apa namanya ini baru dipanasin, yang bisa dibersihin dulu pakai kuas cat. Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari nah ini Sudah mulai kering, Mas. udah mulai kering. Yang sudah kering. Ini yang tadi di awal kita pegang ini ya, Mas. Ini. Benar, ini nggak bisa kepakai. Nah kalau kondisi panas gini kita nggak apa namanya harus rapi, soalnya kadang catnya ini kan masih belum kering, masih belum apa namanya kering sepenuhnya. Takutnya kalau kena besinya sini catnya ngangkat, luka pasti luka itu, dan kita harus hati-hati. Jadi di dalam mesin ini kompor ada juga ini vakum. Yes, Ini ada vakum. benar. Ini yang Vakumnya bunyi depan belakang. sing gitu, itu namanya vakum. Jadi untuk nyedot si padnya ini biar tidak naik. Yes, bener. Biar Kan kalau- jalan seirama. Kalau plastik kena panas pastinya kan rada bergelembung. Yes, gitu, Mas. bener. Terus ditarik pakai vakum biar aman. Biar aman, biar jalannya gitu terus seirama. Seirama. Nah ini kan masuk. kalau penggiling yang ini ada dua vakum, yang vakum depan sama vakum belakang. Kalau vakum depan itu biasanya
nggak berfungsi secara bagus sih kalau aku bisa bilang, soalnya itu vakumnya yang belakang itu terlalu kenceng. Oh. Dan kalau terlalu kenceng itu nanti apa bekas di pad Bergelombang itu. Yes, bener, kotak-kotak gini. Karena panas terus dikasih vakum kayak jadi nyetak gitu ya bener. Mas. Oh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama hasil, tapi kenyamanan lookingnya bener. First impressionnya udah lo kok gini. Nah ini kalau udah turun ke sini, nah di sini ada kipas. Ini ada kipas 1, 2, 3, 4, berarti ada 8. Buat dinginin ini. Buat dinginin, ya. Buat dinginin, kita hidupin aja. Nah ini udah bisa buat silir-silir. Silir-silir padnya. Terus di bawah sini juga ada take kaprol. Yes, bener. Take kaprol kalau ngeprint panjang ngeprint panjang. Itu aku paling suka pakai ini. Soalnya garapan panjang-panjang terus, tinggal jagain aja. Sudah dipastikan juga garapannya panjang. Yes, bener. Sudah dipastikan garapannya panjang. Nah, terus mana? Trika. Terus makanya kalau kalian order ke sini makanya panjang aja terus. 5 meter, 10 meter nggak apa-apa. Harga khusus. Harga khusus. Nah, Mas, boleh ke sini, Mas. Nah, ini kan sudah lepas nih dari vakum. Kita vakumnya bisa dimatikan saja. Terus kita balik ke sini lagi, kita pegangin dari sini secara hati-hati. Ini kalau nggak dipegangin nanti langsung jatuh. Langsung jatuh. Ininya bisa kelet ya Mas. Yes. Nempel. Kalau nempel hasilnya bagus nggak apa. Kan yang belakang belum tentu kering. Itu betul. Tadi ya. Belum tentu kering. Makanya kita harus pegangin secara manual. Berarti pernah ini jatuh nempel? Awal-awal dulu. Awal-awal lagi Om. Serius Om. Aku pernah pas sama Mas Rian itu lembur tempatnya Troy. Lepas tas nempel. Yang belakang nempel semua. Nggak kering. Sebenarnya udah kering, cuma masih lembek. Yes, masih lembek Om. Masih basah lah. Gimana nih? Udah kering tapi lembek. Pikir sendiri. Pikir sendiri kalian. Yang penasaran datang aja ke sini, sekalian order. Bener. Order per senti, per A4, A3, meteran, monggo. Roll-rollan, oke. Selagi di sini masih buka, masih bisa melayani. Nah, ini Mas di nganyura kayak ini, Mas direkam lagi. Nah, kalau pendek biasanya saya gulung secara manual. Yang tangan kiri pegangin pad atas, yang tangan kanan pegangin pad bawah sambil ngegulung. Ini secara manual. Nah, ini skill ini. Skill. Nah, makanya itu tadi yang bikin aku kurang suka dengan orderan 1 meter ini harus menggunakan 1000 teknik yang ada dalam otak. Apalagi kalau cuma 80 cm, waduh, cuma sendiri di sini mikir gitu kan. Itu tadi. Nah ini udah keluar semua, bisa diambil secara pelan-pelan. Soalnya masih kondisi panas. Nanti kalau langsung satu nempel kelet. Nah ini dingin. Naik turun. Yes, kalau sudah ambil, wis selesai. Bisa dicek hasilnya. Ini tak matiin ya Mas. Monggo. Pasukan yang bawah untuk teks bisa dilihat aman, terkendali. Ning iki jalure. Mas. Oke. Wis lali. Kalau saya biasanya kalau gulung tangan kanan ke sini, tangan kiri ke sini. Soalnya biar rata. Soalnya kalau pad ini beda dari pad yang aku gunakan sebelumnya. Kenapa? Kalau yang dulu itu bisa aku giniin. Kalau ini nggak biar rata, ini nggak bisa.
plastik ketemu plastik. Nah ini kanan kiri. Nanti kalau enak mas gulung panjang mas, 5 meter sambil enggak. Aku duduk di sini, tinggal ngidup-ngidupin ini tok. Putar sambil duduk gitu. Oke. Nah karena ini tempatnya customer, saya tidak berani mempraktekkan ngepres waktu di kain. Karena ini orderan, oke? Cukup sekian pesan dan ngene mas, cara pemesanan. Nah, cara pemesanan, untuk pemesanan bisa dicek atau dicari di Instagram @kaosku_id atau bisa melalui Orbit Sablon Yogyakarta. Untuk nomor-nomornya nanti taruh sini ya bosku, di bawah ini bosku. Lokasinya ada di Candi Gebang, samping Vape Nation Candi Gebang, persis satu tembok tapi beda ruangan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk konten print DTF ini. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana jalannya mesin print DTF, kalau penjelasan ini masih kurang detail, bisa komen di bawah ini. Nanti mau kita jelaskan apa lagi, silahkan langsung komen. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, subscribe bro. Oke, jangan lupa. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Lupe dan saya Krishna mengucapkan selamat malam, karena selamat ini lagi malam. Yang pagi malam. Nonton pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mas Kris. Sama-sama. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya bersama Mas Krishna.